Jadi teman-teman, pola pikir seperti yang di samping anak katakan itu sangat-sangat salah. Dan bahkan kita ini hidup di dunia ini, memang Allah anjurkan kita untuk selalu berusaha ya, berusaha untuk mencari rezeki yang mana Allah ridhoi kayak gitu kan. Dan sebagian rezeki itu semuanya harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Dan rezeki pun tidak kita jemput pun Allah datangkan. Allah datangkan entah melalui perantara siapa, entah melalui hal apa kayak gitu. Jadi kalau pikirannya jadi pola pikir yang di samping itu menurut Ana itu tidak pas, dan itu dia belum meyakinkan bahwa Allah yang mendatangkan rezeki kayak gitu. Dan mau kita kejar sebatas apapun, pastilah teman-teman, batas itu rezeki kita ya udah batas itu kayak gitu. Dan mau kita kejar lagi dan lain sebagainya, tanpa kita sadari kita banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak istilahnya melalaikan yang diperintahkannya kayak gitu. Dan Rasulullah SAW aja yang semestinya kita harus bangga-banggakan, yang semestinya kita harus ikuti contohnya seperti itu kan. Tetapi bahkan banyak orang yang tidak mempercayai. Ya zaman Rasul, zaman kita kayak gitu. Banyak yang orang berpikir seperti itu. Tetapi kita ini teman-teman berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejaknya, mengetahui ceritanya, dan bahkan kita menanamkan sifat-sifat yang ada di dalam diri para sahabat Nabi kita baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang hebat itu yang seperti mereka. Ya kalau kita pun sekarang kerja ini, kerja itu, jabatannya tinggi dan sebagainya, itu tidak ada artinya teman-teman. Dan itu hanya semata saja untuk hal di dunia seperti itu. Tapi kalau kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT, semuanya itu akan dipermudah, rezeki akan didatangkan entah melalui perantara siapa dan siapapun itu kayak gitu. Jadi jangan pernah berkata bahwa rezeki itu harus dicari melalui pekerjaan. Jangan pernah teman-teman, karena 6 sifat para sahabat yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu yaitu. Jadi 6 sifat para sahabat itu teman-teman, yang pertama itu adalah kita yakin kalimat thayyibah, yaitu kalimatnya pasti teman-teman udah tahu juga kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus yang kedua itu teman-teman yang harus kita tanamkan dalam diri kita ini adalah salat khusyuk wal khudu. Yang ketiga itu teman-teman ilmu ma'az dzikir. Terus yang keempat itu ada ikramul muslimin. Yang kelima itu adalah tasihun niat. Yang keenam dakwah tabligh khuruj fisabilillah. Jadi kalau kita paham ini teman-teman, 6 sifat ini, 6 sifat para sahabat ini, insyaallah hidup kita tenang, hidup kita nyaman, damai dan tentram, dan insyaallah kita meraih jannahnya bersama-sama nanti ya. Jadi memang harus banyak belajar terus teman-teman. Jangan puas akan ilmu, jangan merasa kita ini sudah gak perlu belajar lagi gitu, biar Allah yang ngatur kayak gitu. Yang penting kita ini di dunia ini, insyaallah teman-teman, semua yang kita kerjakan kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meridhoi. Dan yang paling utama adalah semoga Allah menjaga keistiqomahan kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi kita berusaha minta doa, selalu ucapkan lafaz Allah dimanapun kita berada, berzikir kepadanya, karena setiap kebiasaan yang kita lakukan itu teman-teman, insya Allah ketika kita mau di ujung hayat pun yang kita ucapkan kesehari-harian itu yang akan kita ucapkan nantinya insya Allah ya.
Tetapi kalau kita ingat yang lain, misalkan teman-teman, kita misalnya jualan apa, sayur dan sebagainya, itu ada sebuah cerita nyata gitu ya. Jadi di penghujung ayatnya itu dia yang mengucapkan sayur kayak gitu kan. Ini Anda dapatkan juga di cerita Ta'lim ketika bersama ibu-ibu gitu teman-teman. Jadi ya di penghujung ayatnya tuh karena dia sibuk dengan dunia, dengan pekerjaannya, jadi dia setiap sakit, terus pas di penghujung ayatnya dia sebutkan sayur katanya. Dia memikirkan hal yang dicintainya kayak gitu. Naudzubillah ya, jangan sampai kayak gitu ya, kita seperti itu kayak gitu. Berusaha insyaallah.